Oke, baik, kita lanjutkan perkuliahannya. Ini untuk materinya itu ada di parent child selector. Bagi yang di rumah pakai Zoom, Pain akan coba ulang sedikit. Nah, ini untuk UL di sini adalah unordered list. Ini memakai ID kawanku. Dan ini adalah anak-anaknya list ini ya. Ketika ini di setting di sini untuk kawanku dengan anaknya Li, ini adalah merah. Maka hasilnya ini. Nah, untuk yang mata kuliah juga sama. Ini adalah parentnya adalah MK dan ini adalah anaknya Li. Colornya blue. Nah, sekarang kita ingin untuk seluruh list ini adalah miring. Tapi tidak list lainnya. Jadi hanya kawanku dan mata kuliah saja yang miring. Nah, caranya gimana? Kita tidak bisa menggunakan tag selector. Kita harus menggunakan multiple selector. Yang pertama adalah crash kawanku dengan anaknya Li, kemudian untuk MK dengan anaknya Li. Italic, simpan, reload. Nah, di sini kenapa tidak muncul? Nah, oke. Kawanku. Simpan, reload. Ya, miring ya. Jadi ini yang atas miring, yang bawah juga miring, dan kalau list lainnya tidak miring. Kenapa? Karena kita menentukan. Ini selektor yang pertama, dan ini adalah selektor yang kedua. Ataukah misalkan ini tidak memakai anak? Bisa juga ya. Ini bisa. Ini juga bisa. Tuh, masih bisa. Dan yang paling paling tersulit itu adalah memakai atribut selektor. Nah, ini dia nih. Atribut selektor. Kita coba tanya saja ke Google atau ke Witry School. Bagaimana cara mengetik atribut selektor? CSS atribut selektor. Nah, ini dia. Witry School. Untuk atribut selektor ini memakai tanda itu ya, tanda siku. Nah, contoh begini. Pak Ina akan coba contohkan dengan link. Kita coba bikin baru saja. New file, misalkan eksternal link .html. Simpan. Eksternal link. Simpan dan kita lihat hasilnya. Nah. Ini paragraf, itu penerapan selektor atribut pada eksternal link. Nah, begini. Jadi kita punya link ya, misalkan ini div, dan di sini ada sebuah link. Nah, link yang pertama ini menuju ke misalkan selektor home. Misalkan ini menuju ke home. Dan yang kedua ini menuju ke kontak. Nah, ada eksternal link yaitu menuju ke Google misalkan. Ada tp.2/google.com. Ini adalah menuju ke Google. Dan ini mempunyai dia target. Blank.
Dan yang kedua ini menuju ke YouTube. https://youtube.com. Ini juga dia targetnya adalah blank. Dia menuju ke YouTube. Baik, di sini. Di sini ada dua external link. Sedangkan ini link biasa ya. Jadi kalau diklik home, kontak ini berada tetap di sini. Tapi yang dua ini, yang Google dan YouTube, kita coba pisahkan dengan tanda ini nih. Nah, ini adalah external link. Kalau ketika diklik, dia menuju ke window baru. Kenapa? Karena di sini ada yang namanya target. Nah, ini kita ingin menseleksi. Tolong berikan penanda untuk seluruh external link. Seluruh ya, misalkan di page kita itu ada sekitar 100 page. Di satu page aja itu ada external link lebih dari 20 misalnya. Tandai semua. Nah, nanti gimana caranya? Tentunya kita nggak bisa memakai yang biasa, kita harus memakai CSS Attribute Selector. Nah, biasa untuk referensi itu ada di Witry School. Nah, di sini A target. Itu artinya link ya, ini tag link dengan target. Jika dia link ini punya target, ya dibacanya begitu. Jika link ini punya target, maka background color yellow. Kita coba terapkan buat CSS-nya di mana saja. Style di bawah ya. Untuk seluruh A yang mempunyai target, maka kita ubah sini background color yellow. Nah, kita lihat reload. Nah, sekarang jadi nah, yellow kan? Nah, sekarang kita tambah nih. Misalkan sini. Ini adalah paragraf. Dan di paragraf juga ada link misalkan ya. Harep. Misalkan di sini https:// misalkan masuk ke Yahoo. Dan ini adalah Yahoo. Dan dia juga mempunyai target. Targetnya blank. Simpan dan kita reload. Nah, di sini. Jadi si Yahoo juga ini adalah link. Ini adalah link eksternal. Jadi perintah yang ini untuk seluruh link yang mempunyai target, maka diberi tanda kuning. Oke, sekarang yang lainnya kita lihat sini CSS Attribute Value. Kita bisa menggunakan yang atas, simpelnya ini, A target, atau lebih spesifik, A target sama dengan blank. Nah, jadi backgroundnya, colornya yellow, bisa aja ya. Sama dengan blank. Simpan. Reload. Nah, berarti sama aja. Nah, yang ketiga itu memakai ini ya, atribut tanda apa nih? Tanda, tahu nggak tanda ini? Selector is used to select element with attribute bla bla bla. Tanda apa ya? Wave ya. Atributnya misalkan ini nih. Melengkung sama dengan ininya value-nya blank. Simpan. Kita lihat apakah bisa nggak? Reload. Ya sama bisa ya. Kalau misalkan length, bisa nggak? Length nih. Reload. Nggak bisa ya. Target lang, nggak bisa. Containing a specific word.
Nah, ini contoh ini flower ya. Nah, try yourself. Nah, di sini aja nih. Ini ada berapa gambar ini? Ada 3 ya. Kenapa yang 2 gambar ini dikasih kuning? Ada yang tahu nggak kenapa yang 2 gambar ini dikasih kuning, tetapi yang gambar yang di bawah tidak? Border Pak, border. Kasih border. Kasih Border border. solid yellow. Kenapa ini border ini tidak ngefek ke gambar yang ketiga? Beda atribut, Pak. Betul, ya. Jadi beda atribut. Atribut apa yang membedakan? Flower dengan tree. Bukan. Itu adalah values. Values ya. Kalau flower dan tree itu valuesnya. Ini atributnya. Atribut apa yang membedakan? Itu atribut title. Ya, benar ya, atribut title. Ini yang pertama, ini titelnya mengandung flower. Nah, titel yang kedua mengandung flower juga. Sedangkan yang ketiga, dia tidak mengandung flower. Kalau kita ketik di sini misalkan tree flower. Kita run. Jadi tiga-tiganya ya. Nah, ini. Jadi emang ini agak apa ya? Lebih sedikit menantang ya memakai tanda begini, tanda siku-siku gini. Ini adalah selektor atribut. Oke lah, untuk selektor-selektor seperti ini pasti kalian lebih paham menggunakan challenge nanti ya. Baik, kita bahas dulu challenge. Challenge dari yang dulu, pertemuan 2, 3, ini alhamdulillah karena sudah pada mengerjakan. Padahal ini hukumnya sunnah muakkad. Jadi hanya satu aja yang wajib. Dan di sini ada ini ya, ada untuk khususnya untuk pertemuan 4 responsif CSS. Nah, di sini Pak Ian juga mau memeriksa, tapi ada tapinya di sini ya. Tidak ada satupun yang benar-benar responsif. Belum ada. Nah, contoh sini ya. Kunjungilah mobiletest.me. Kita lihat, kunjungi dulu ya. Kunjungi. Nah, ini mobile test. Kita pilih yang mana tersebebas. Misalkan di sini HTC1. Dan coba kita ketik di sini http://google.com. Bisa. Tampilnya kayak gini ya. Nggak bisa. HTTPS mungkin. Oh, nggak bisa katanya, nggak bisa dites. Kita coba ketik http://localhost. Nah, jadi ini localhost bisa dilihat. Halo, ini adalah paragraf di page tampil data. Bisa. Yang punya kalian juga yang di GitHub bisa dilihat via ini mobile test. Kita klik saja, ini contoh yang punya Pak Iin, Cybers. Nah, ini dia nih. Nah, hasilnya kayak gini. Oh, ini udah versi HP. Klik, 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 klik. Oke. Ini untuk punya Pak Iin ini sudah 100% mobile responsif dan sudah terlihat bagus ya. Nah, jadi Pak Iin akan coba lihat hasil dari ini nih, dari Rizky Ramdhani. Kita copy linknya dan kita lihat hasilnya di sini.
Bagus nggak? Masih ada yang kepotong ya. Jadi ini belum mobile responsif. Jadi masih ada scroll begini. Ini tidak boleh ya untuk di mobile ada scroll begini, scroll horizontal. Nggak enak ya, nggak enak dilihat lah gitu. Nggak enak digunakan juga. Ini kalau di scroll begini kan jadi tuh, jadi gini kan nggak kelihatan di sebelah sananya. Kita sih dari Jamaluddin, kita copy link. Paste. Nah, ini juga dari Jamaluddin juga sama. Ini huruf P-nya terlalu mepet. Ini juga kepotong. Tuh, nah kan jadi ini juga belum bisa nge-review nih. Coba dari Raihan, copy link. Paste. Tuh, semuanya belum mobile responsif. Ini udah agak mobile katanya. Di sini ada tombolnya, ini terlalu mepet. Copy, ya. Device-nya beda. Ya seharusnya kalau responsif, seluruh device harus bagus. Tapi ini versi webnya. Ini versi webnya terlalu melebar. Nah, memang untuk ini memang karena ini adalah challenge ya. Ini juga sampai sekitar 300.000 learning point. Nah, apa yang di sini ada ini referensinya. Yang pertama kalian harus menguasai CSS basic. Yang kedua kalian harus menguasai CSS responsive. Nah, ini dia CSS responsive design. Nah, gimana caranya kalian bagus ya ketika di desktop, tablet ataupun smartphone, ini bisa bagus semuanya. Nah, kalian silakan dilihat-lihat saja yang ini. Oh, CSS Flex, bukan yang ini ya, CSS Flex. Pain belum memasukkan di sini ya. Nah, Pain harapkan kalian menggunakan dua tools. Ini bukan CSS Grid ya, tapi CSS Flex. CSS Flex. Nah, ini. Flexible box. Nah. Jadi memakai ini ya, konsep ini, CSS ini. Tapi kalau Pain jelasin di sini panjang lebar, kayaknya nggak akan bisa, nggak akan paham. Dan yang kedua adalah CSS ini nih, media query. Nah, ini di CSS media query. Pakai ini aja nih. Media query, klik. Nah, lihat ini. Ini background-nya hijau kan? Berarti ini size-nya desktop. Ketika size-nya kecil, background-nya apa? Biru. Nah, itu dia. Jadi kuncinya untuk yang ini, untuk responsif yang ini, challenge yang ini, kalian gunakan media query. Bukan ini ya. Bukan. Ini bukan. Nih. Jadi ketika yang kecil, kalian bentuknya ya terserah mau ke bawah, mau inline, mau gimana ya. Kalau yang lebar, silahkan kalian tentukan sendiri. Jadi nanti ada dua aturan. Aturan yang pertama, yang ini. Nah, ini ya. Aturan yang kedua, yang ini. Ini kurang mencolok ya. Kita coba ini red, ininya blue. Nah, ini tuh. Ini background-nya merah karena di sini lebih dari 600 pixel.
Kenapa ini biru? Karena dia itu, nah ininya nih ya, kita lihat sini, 584. Nah, ketika di sini yang untuk mobile test ini berapa size-nya ini, device ini? Di sini device, HTC One, ini opsinya berapa nih? Nah, ini tuh. 360. Berarti kita kembali lagi ke sini. Ininya adalah 360. Ada nanti setting kalian untuk add media, only screen and max with 360. Kalian tentukan desain CSS untuk mobilenya kayak gimana. Run. Nah, gitu. Nah, jadi posisinya segini, 360. Nah, kalau lebih nantinya jadi versi desktop. Kalau kecil dia versi mobile. Nah, gitu. Kalau challenge-challenge yang lainnya ada kesulitan tidak? Tidak ya, aman ya. Kelas KA. Pertemuan 3. Untuk kelas KA 2021 KIP B di sini hadir tidak? Bagi yang di Zoom ada nggak? Kalau yang di Zoom, soalnya itu nggak ada satupun yang ngakses keywords. Pak, mohon maaf untuk kelas KIP itu bukan KIPB, Pak, Apa? Kelas apa? tapi KIPP. Oh ya ya, berarti ini kelas ini tidak ada. Oke, no problem. Kita lihat KIP C1. Oh, ini 3 orang, sip, ada datanya. P1. Nah, ini juga ada banyak yang belum mengakses keywords. Ada yang sudah lengkap, juga alhamdulillah, terima kasih. Nanti untuk Kosma-nya ya, Kosma silakan diinformasikan ke teman-temannya yang belum mengakses keywords. Oke, Pak, siap. P2. Ini juga sudah. 3. Oke, sudah. KA pagi. Ini kayaknya bukan ya. KA 2021 sore. Mohon maaf, Pak, di KA juga ada regular paginya, Pak. Tapi sendirian itu. Oh, sendirian. Oke, ya ada ya. RPL pagi. Oke, ada 1 orang yang akses. Yang lainnya kemana nih? Daya loginnya ada sedikit lah. Cuma ada yang belum pernah ngakses sama sekali. Pak, lihat yang punya SI, Pak. Yang sore mana yang sore? Ayo. Nah, yang sore ini baru 2 orang, 3, 4. Ini ada juga nih. Farid, Wartono, Andiansah. Kelas SI pagi. Sip itu. Sore.
Mana isi sore? Isi sore ada file lengkap kelas TI. Mana kelas TI? Pelet. Nah, untuk nantinya ini kan lihat ya. Nanti kalian bisa melihatnya di fitur ini ya. Nah, fitur konversi nilai. Nanti cuman di sini kan belum aktif. Ini nge-lag ya. Nge-lag ya. Karena koneksi lancar. Ini berarti server IKMI-nya yang nge-lag. Nah, jadi nanti kalian bisa lihat di sini. Jadi kalian posisinya di mana dan nanti kalian bisa langsung melihat ini huruf bentuk bisa ketahuan. Oh, nilai saya A, B, C, ketahuan di sini. Jadi semuanya transparan. Cuma ini fitur masih dalam tahap pengembangan. Jadi mohon bersabar aja dulu. Nah, oke, itu challenge udah dibahas. Kemudian untuk play quiz kayaknya nggak ada masalah. Jangan lupa absen. Ini absennya. Ya, like Pak. Saya nggak bersemangat Pak. Oke, nanti Pak Ena akan coba langsung ke sana ke Pak Yudis dan kawan-kawan. Ini kenapa ini servernya nge-lag? Untuk challenge dan sekarang untuk pertemuan sekarang natif CSS ada pertanyaan tidak? Aman? Yang di rumah ada pertanyaan tidak? Cukup Pak. Oke, sip. Yang bikin wis ngarang di pen aja Pak. Ya, siap. Wis. Oke, untuk perkuliahan hari ini disebutkan sekian. Dari Pak In, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.